tapi mereka mempraktekkan. Ketika ada sampah di depan kelas, secara otomatis mereka membuangnya tanpa saya menyuruh. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas itu berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Seringkali saya dalam mengajar mengkaitkan dengan kearifan lokal, kultur budaya yang berkembang di lingkungan sekitar. Sebagai contoh, ketika saya mengajari mereka surat-surat pendek, istighosah, itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumahnya. Dan ini juga merupakan kearifan lokal dari masyarakat di desa kami, yaitu Kedung Banteng, mengadakan istighosah setiap minggu, yaitu tepatnya setiap Sabtu, sebagai wujud dari rasa syukur yang diberikan Allah atas kenikmatan yang didapat dan menjauhkan dari bala musibah. Selain itu juga banyak sekali budaya yang berhubungan dengan agama, terutama ritual-ritual keagamaan. Yang ini dipraktekkan langsung oleh anak-anak dan juga dipraktekkan langsung di sekolah. Saya sebagai guru agama Islam juga sangat terbuka dengan budaya lokal. Selain itu saya juga menanamkan sifat toleransi terhadap diri anak. Sehingga anak mau menerima perbedaan. Baik itu berbeda suku, agama, etnis, dan yang lainnya. Sehingga tumbuhlah identitas yang sebenar-benarnya. Yaitu identitas berbasis kearifan lokal. Identitas jati diri anak, jati diri bangsa. Bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir adalah terkait dengan aplikasi penerapan pembelajaran yang saya terapkan di lapangan sebagai wujud cerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pembelajaran yang menghambakan kepada siswa. Sebagai seorang guru, pembelajaran harus berorientasi kepada pembelajaran yang melayani. Sebagai seorang pendidik yang menghambakan siswa, saya secara maksimal bersikeras untuk melayani anak-anak, melayani kebutuhan anak-anak. Apa saja kebutuhan anak-anak? Ini yang perlu saya layani. Sebagai seorang guru, saya juga berusaha untuk memahami diri mereka. Karena memahami diri mereka juga merupakan bentuk pelayanan selain kebutuhan yang mereka inginkan. Sehingga pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Yang kedua adalah mendorong semboyan yang digaungkan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Di depan memberikan contoh. Saya selalu memberikan contoh kepada anak-anak. Setiap yang saya sampaikan, saya berusaha untuk mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar nantinya menjadi pembiasaan dan pembudayaan yang tumbuh di lingkungan sekolah. Sehingga menimbulkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah saya juga berusaha ing madya mangun karso. Menggerakkan anak-anak. Menggerakkan anak-anak dalam artian memberikan semangat kepada anak-anak. Untuk selalu berprestasi. Untuk selalu berperilaku baik. Berakhlak baik. Sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Dan juga mendorong anak-anak untuk maju. Tidak stagnan, tapi dinamis. Terus menuju kepada kemajuan. Dan selanjutnya yaitu adalah saya selalu memotivasi anak-anak. Memberikan dorongan anak-anak untuk senantiasa berpegang teguh kepada pendirian. Percaya diri, mandiri, dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Yaitu cita-cita menuju kepada perubahan yang lebih baik. Yang bermanfaat bagi diri mereka dan juga masyarakat.
Dan yang terakhir adalah saya sebagai pendidik juga mendorong mereka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 unsur. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah mandiri. Yang keempat adalah bergotong royong. Yang kelima adalah bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Yang pertama adalah beriman. Saya mendorong kepada anak-anak untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya serta diucapkan dalam bentuk tindakan sesuai dengan ajaran agama, di mana mereka juga dituntut dalam hal ini untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, serta berakhlak mulia. Berakhlak mulia diwujudkan dengan sikap religius. Sikap religius itu adalah suatu sikap yang mendorong anak-anak untuk senantiasa menerapkan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Sehingga jika ini terwujud, ini adalah pondasi yang paling utama dari profil pelajar Pancasila. Kalau ini terwujud, maka jelas unsur-unsur berikutnya itu akan terpenuhi. Unsur berkebinekaan global akan terpenuhi. Unsur mandiri akan terpenuhi. Unsur bergotong royong akan terpenuhi. Unsur bernalar kritis akan terpenuhi. Dan unsur kreatif juga akan terpenuhi. Karena apa? Profil pelajar Pancasila itu mirip dengan Pancasilanya. Di mana Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama ketuhanan. Sila ketuhanan yang Maha Esa akan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sama dengan uang 1000. Uang 1000 tidak akan ada artinya tanpa angka 1 di depan. Karena selanjutnya angka-angka itu 0 dan 0 tidak akan berarti. Sama dengan Pancasila ataupun profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu tidak akan berarti, tidak akan terwujud manakala kita melalaikan kepada unsur yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, profil yang kedua dari profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Di mana saya sebagai seorang guru juga mendorong kepada anak-anak untuk bersikap inklusif, terbuka, menerima perbedaan, menjunjung tinggi persatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Namun juga menerima budaya-budaya positif dari luar tanpa mengurangi identitas kita sebagai bangsa Indonesia dengan menjaga kearifan lokal di lingkungan. Selain itu, saya juga mendorong mereka untuk mandiri. Mandiri dalam mengerjakan segala hal. Mandiri dalam berperilaku. Mandiri dalam bersikap. Mengambil keputusan. Namun saya juga mendorong mereka untuk bergotong royong. Karena dengan gotong royong akan terwujud kerjasama. Kerjasama tersebut akan menumbuhkan persatuan. Yang persatuan itu akan menjadi kekuatan kita untuk menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang mampu menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Selain itu, sebagai wujud dari profil pelajar Pancasila, saya juga mendorong anak-anak untuk senantiasa bernalar kritis. Selalu kritis, selalu ingin tahu. Tidak pasrah dengan keadaan. Dan mau berusaha
untuk menaklukkan zaman. Dalam artian adalah bukan kita yang ditaklukkan oleh dunia, tapi kita yang mampu menaklukkan dunia. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa dan berikhtiar. Sehingga kita bisa bertahan dalam dunia global ini yang penuh dengan persaingan dan tantangan. Dan selanjutnya adalah kreatif. Ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Di mana saya seringkali mendorong anak-anak untuk berkreasi. Menuangkan ide, pemikiran mereka melalui kreativitas-kreativitas yang dimiliki oleh mereka berupa keterampilan-keterampilan yang diwujudkan dalam aksi nyata. Inilah beberapa aplikasi pembelajaran yang saya terapkan setelah saya memahami dan juga belajar serta mendapatkan pengalaman selama di lapangan sebagai wujud dari cerminan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan apa yang saya pelajari di modul 1.1. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.